Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah dengan NIM 2024 100 320 381. Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas BKI 1B. Dosen Hari Purwanto MIKOM. Mata kuliah Pancasila untuk memenuhi tugas UAS. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan sedikit tentang peran pendidikan Pancasila dalam penanganan kasus bullying di sekolah melalui bimbingan dan konseling. Jadi, bullying di sekolah masih menjadi masalah yang meresahkan bagi banyak pihak, baik siswa, guru, maupun orang tua. Kasus bullying tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga pada psikologis siswa yang menjadi korban. Dalam upaya menangani masalah ini, kolaborasi antara pendidikan Pancasila dan bimbingan konseling di sekolah dapat menjadi solusi yang efektif. Pendidikan Pancasila memberikan dasar nilai-nilai moral yang harus dihayati oleh setiap siswa. Sementara bimbingan konseling memberikan dukungan praktis untuk menangani masalah yang muncul. Jadi di sini pendidikan Pancasila dalam konteks penanganan bullying. Pendidikan Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam pencegahan bullying, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial. Kemudian, pentingnya pendidikan Pancasila dalam penanganan bullying di sekolah. Bullying adalah masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekolah yang dapat menyebabkan dampak jangka pada korban seperti masalah emosional, psikologis, dan bahkan fisik. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai moral yang kuat sangat diperlukan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendidikan Pancasila. Di sini, berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan Pancasila sangat penting dalam penanganan kasus bullying di sekolah. Yang pertama yaitu pendidikan Pancasila mengandung karakter yang beretika. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila meningkatkan empati dan toleransi. Yang ketiga, pendidikan Pancasila mengajarkan penyelesaian konflik secara damai. Keempat, pendidikan Pancasila mendorong tanggung jawab sosial. Yang kelima, pendidikan Pancasila membantu menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Yang keenam, pendidikan Pancasila membantu menyembuhkan korban dan mengubah perilaku pelaku bullying. Kemudian, yang selanjutnya yaitu peran pendidikan Pancasila dalam pencegahan bullying. Berikut adalah beberapa peran pendidikan Pancasila dalam mencegah bullying di sekolah. Yang pertama yaitu menanamkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu terdapat pada sila kedua. Kemudian yang kedua, membangun semangat persatuan, yaitu ada pada sila ketiga. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu menghargai perbedaan dan mengurangi diskriminasi. Itu terdapat pada sila ketiga dan sila keempat. Kemudian yang keempat, membangun empati dan kepedulian sosial. Itu juga terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Yang selanjutnya yaitu pendidikan karakter dan moral. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang baik dengan menekankan nilai moral yang tinggi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Yang selanjutnya, mengajarkan penyelesaian konflik secara damai. Itu terdapat pada sila keempat. Nah, di sini ada juga peran guru sebagai teladan. Guru sebagai pendidik juga berperan penting dalam memberikan contoh langsung melalui sikap dan tindakan mereka. Dengan menjadi teladan yang baik, guru dapat menunjukkan bagaimana cara berinteraksi dengan sesama, serta penuh rasa hormat dan menghindari tindakan bullying. Yang selanjutnya yaitu
kolaborasi pendidikan Pancasila dan bimbingan konseling dalam penanganan kasus bullying. Kolaborasi antara pendidikan Pancasila dan bimbingan konseling dalam penanganan kasus bullying di sekolah sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh empati. Kedua bidang ini memiliki peran yang saling melengkapi dan bisa memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi masalah bullying. Berikut adalah bagaimana kedua bidang ini dapat berkolaborasi dalam menangani kasus bullying. Yang pertama yaitu pendidikan Pancasila sebagai landasan nilai. Nah, di sini pendidikan Pancasila memberikan dasar nilai-nilai moral dan etika yang sangat relevan untuk mencegah dan menangani bullying di sekolah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, serta keadilan sosial itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah untuk menciptakan atmosfer yang positif. Yang selanjutnya yaitu bimbingan konseling sebagai pendukung praktis. Nah, di sini bimbingan konseling itu memiliki peran penting dalam menangani bullying secara lebih langsung dengan memberikan dukungan psikologis kepada korban maupun pelaku bullying. Nah, di sini konselor sekolah bertugas untuk memberikan bimbingan, dukungan dan solusi yang membantu mengatasi permasalahan yang muncul akibat bullying. Selanjutnya yaitu pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai dalam pendidikan Pancasila seperti rasa kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya rasa empati terhadap sesama. Ini sangat penting dalam mengatasi bullying karena bullying itu sering kali terjadi akibat kurangnya empati terhadap orang lain. Kemudian mengembangkan strategi pencegahan bullying yang bersifat kolaboratif. Kombinasi antara pendidikan Pancasila dan bimbingan konseling dapat menghasilkan pendekatan pencegahan bullying yang lebih efektif. Pendidikan Pancasila dapat digunakan untuk membangun kesadaran nilai, sedangkan bimbingan konseling itu dapat menawarkan pendekatan yang lebih personal dan interaktif dalam menangani siswa yang terlibat dalam kasus bullying tersebut. Selanjutnya yaitu musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai. Pada sila keempat dalam Pancasila itu mengajarkan untuk bermusyawarah mufakat dapat digunakan sebagai dasar dalam proses mediasi yang dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus bullying. Proses ini melibatkan pihak yang terlibat untuk berdialog seperti memahami masalah dan mencari solusi bersama. Di sini media konfliknya itu dapat dalam kasus bullying itu konselor harus berperan sebagai mediator yang membantu pelaku dan korban berbicara satu sama lain untuk memahami perspektif masing-masing, yaitu melalui pendekatan musyawarah, konselor dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang baik dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Kemudian yaitu selanjutnya tugas konselor sekolah dalam menangani kasus bullying ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang hal ini akan diteruskan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Mazida dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, NIM 2024 100320376 dari kelas 1B. Saya di sini memenuhi tugas UAS dari dosen Pak Hari Purwanto FIKOM. Saya di sini akan melanjutkan bab tugas konselor sekolah dalam menangani kasus bullying. Tugas konselor sekolah dalam menangani kasus bullying ini sangat penting karena menciptakan kenyamanan dan aman dalam sekolah dan mendukung kebijakan sekolah untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam mencegah kasus bullying tersebut. Ada beberapa tugas konselor dalam menangani kasus bullying. Yang pertama yaitu mendengarkan dan memberikan dukungan kepada korban bullying. Yang kedua, menangani pelaku bullying. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memantau kasus bullying. Yang keempat, membantu kesadaran dan edukasi bullying. Yang kelima, membantu membangun kebijakan anti bullying. Yang selanjutnya yaitu program-program yang dapat dijalankan untuk menangani kasus bullying tersebut, yakni
Untuk mengurangi bullying di sekolah, penting untuk melaksanakan program-program yang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan efektif. Dan mendukung program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang kasus bullying tersebut, membangun karakter yang positif, serta memberikan keterampilan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Berikut adalah beberapa program yang dapat dijalankan untuk mengurangi bullying di sekolah. Yang pertama, program pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai karakter seperti toleransi, empati, keadilan, dan saling menghormati dapat membantu untuk membentuk sikap positif di kalangan siswa. Program ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan dihormati. Yang kedua yaitu program restoratif, yakni program ini berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan pemahaman, bukan melalui hukuman. Dalam pendekatan restoratif, konselor atau guru membantu korban dan pelaku bullying untuk berdiskusi. Yang ketiga yaitu tentang program persupport. Program persupport atau dukungan teman sebaya melibatkan siswa yang lebih besar atau yang memiliki kemampuan sosial yang baik untuk menjadi mentor bagi siswa yang lebih muda atau mereka yang mungkin menjadi korban bullying. Yang keempat yaitu program pendidikan tentang bullying dan dampaknya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bullying, jenis-jenis bullying, serta dampaknya terhadap korban. Yang kelima yaitu program pemberdayaan siswa untuk melawan bullying. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk mengajarkan siswa bagaimana cara untuk bertindak jika mereka menyaksikan atau mengalami bullying. Siswa diajarkan untuk melaporkan bullying kepada guru atau konselor. Yang keenam yaitu program anti-bullying yang terintegrasi dalam kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang secara khusus mengerjakan nilai-nilai seperti saling menghormati, menghargai perbedaan, dan cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Yang ketujuh, program kampanye bullying. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah budaya sekolah dan meningkatkan kesadaran bahwa bullying tidak dapat diterima. Yang kedelapan yaitu program penguatan keterampilan sosial. Mengajarkan keterampilan sosial yang baik dapat membantu siswa menghindari perasaan kesepian atau tidak diterima. Yang terakhir yaitu tantangan dan solusi. Audio Jungle.